Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Ermilis. Kali ini kita bikin gulai cancang atau gulai cincang daging, yaitu daging yang ada tetelannya ya. Nah, ini biasanya ada di masakan warung Padang, dan ini kita menggunakan kelapa yang udah tua. Lalu berikutnya kita siapkan bahan-bahan ya. Nah, ini bahan yang harus kita haluskan. Ini ada bawang merah sekitar 8-9 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian ada cabai merah keriting, ini sekitar setengah on, kemudian cabai rawit, ini setengah on, kemudian kunyit ini 1 ruas, kemudian ini jahe sekitar 2 cm, kemudian ini yang harus kita haluskan ya, kemudian kita tambah lengkuas. Nah, saya menggunakan lengkuas yang udah dihaluskan, tapi kalau bunda nggak punya yang halus, silakan yang bulat itu di blender nanti bareng semua bahan yang ada di sini. Kemudian ini daun kunyit ya, 2 lembar, kemudian ini batang serai ya, serainya ini nanti kita geprek, kemudian ini daun salam, kemudian ini daun limau, daun jeruk ya, sekitar 5 lembar. Nah, ini bahan-bahan yang kita haluskan. Kemudian bahan-bahan yang lainnya adalah ini adalah adas sekitar setengah sendok teh ya, setengah sendok teh. Kalau bunda punya yang halus silahkan yang halus digunakan ya, hidangan ini nanti kita haluskan bareng bumbu lainnya. Ini adasnya 1/4 sendok teh ya, kemudian ini jintan setengah sendok teh, kemudian ini merica bubuk ya yang putih, kemudian ini lada hitam 1 sendok teh, kemudian ini ada PK atau bunga lawang ya, bunga lawang atau PK ini yang bentuk bunga ini, kemudian ini ada cengkeh juga dalamnya dua aja biar wangi nanti ya. Kemudian ini pala kita gunakan setengah aja, kemudian ini kapulaga 4 butir, asam kandis, ketumbar 1 sendok makan, kemudian ini kemiri. Nah, ini daging cincang ya atau daging tetelan ya, kita gunakan setengah kilo. Kemudian ini kelapa 1,5 butir. Lalu semua bahan-bahan yang saya sebutkan tadi dihaluskan ya, dan ini bahannya sudah saya haluskan menggunakan blender. Lalu berikutnya bahan-bahan kita masukkan ke wajan atau kuali. Lalu ini saya masukkan lengkuas yang udah dihaluskan, kemudian ini lada hitam, kemudian ini lada putih atau merica, kemudian ini kapulaganya kita masukkan, kayu manisnya juga, bunga pala atau bunga lawang, daun limau, cengkeh semua kita masukkan, daun kunyit juga, daun salam juga kita masukkan semua ya. Kemudian ini serai yang udah kita geprek. Oh ya bun, ini ternyata videonya lampu senternya hidup, jadi warnanya jadi kayak lebih terang ya, hambar kayak gitu. Nah, ini ya aslinya. Bahan-bahan kita tumis hingga harum. Kemudian ini jangan lupa kita sisihkan. Nah, ini gunanya untuk bikin ambu-ambu istilahnya ya kalau di Padang. Nah, kelapanya ini nanti mau kita sangrai, makanya kita sisihkan sekitar 2 sendok. Nah, ini jangan lupa menumisnya, jangan api besar ya, tapi kita menggunakan api yang kecil aja. Nah, sambil menunggu tumisan ini juga mateng ya, kita remes santan atau kita peras santan gitu. Santan ini kita peras sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu kita mengambil santan kentalnya, yaitu pada perasan pertama. Kemudian nanti yang kedua itu untuk santan encernya. Santan kentalnya nanti yang akan kita pisahkan, karena nanti stepnya dimasukkannya itu berbeda gitu. Jadi yang pertama kita masukkan itu adalah nanti santan encer. Nah, kita menggunakan kelapa yang segar ya, maksudnya kelapa yang bukan instan. Kalau pengen
enak sih gitu ya. Tapi kalau bunda punya nggak mau ribet menggunakan kelapa yang udah jadi gitu ya, atau udah beli di tempat warung kelapa, maksudnya yang santan jadi, itu suka-suka sih ya. Tapi kita tidak bisa milih itu kelapanya yang benar-benar kelapa tua atau nanti dicampur gitu ya, karena nanti hasilnya akan berbeda gitu, kelapa tua dengan kelapa muda. Jadi pastikan benar-benar santan yang kita beli itu adalah santan kelapa tua. Atau menggunakan santan instan pun nggak masalah. Kalau nggak mau ribet ya nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja banyak santannya. Oke, ini santan kentalnya akan kita pisahkan dulu, kita sisihkan dulu ya. Berikutnya kita peras santan yang kedua, ini untuk santan encer. Jangan lupa ini sambil kita peras santan sesekali bumbu yang kita tumis ini jangan lupa diaduk-aduk juga ya. Oke, berikutnya kita masukkan daging cancangnya atau daging tetelannya. Untuk ukuran potongannya suka-suka, mau lebih kecil. Kalau lebih kecil jadi lebih cepat mateng. Jadi lebih cepat empuk juga. Atau yang pengen lebih cepat lagi, daging tetelannya ini bisa kita presto dulu biar empuk ya, jadi nggak terlalu lama juga nanti merebusnya. Tapi kalau seperti step saya ini tentunya agak lama ya, karena untuk tetelan ini, daging ini cukup lama untuk empuk ya, beda dengan daging padat. Jadi daging tetelan ini lebih lama untuk empuknya. Jadi makanya jangan segan-segan nanti setelah santan encernya semisalnya habis, nggak apa ditambah air, pastikan daging tetelannya ini udah empuk ya, baru kita masukkan santan kentalnya ya maksudnya. Nah ini jangan lupa sesekali diaduk juga. Udah airnya di dagingnya ini udah terlihat berkurang, baru kita tambahkan santan encernya. Nah, kalau ingin lebih cepat, pas masukkan santan kental ini, boleh juga di presto ya. Kalau zaman sekarang kan pengennya lebih cepat aja ya. Nah, ini silahkan di presto. Lalu kita masukkan asam kandis. Atau kalau kita nggak punya presto, ya kayak gini aja, kayak saya. Tapi ini kita masak daging cancangnya ini jangan menggunakan api yang besar. Menggunakan api kecil aja, pastikan benar-benar daging tetelannya ini, daging cancangnya ini, daging cincangnya ini empuk. Lalu sambil kita menunggu, ini kelapa yang mau kita sangrai, kita bikin yang namanya ambu-ambu atau kelapa gongseng. Nah ini yang bikin sedap ya, bikin lebih kental lagi, lebih berminyak lagi hasil gulai cancang kita. Ini kita masak kelapa gongseng ini, ambu-ambu ini, yang untuk ambu-ambu ini jangan menggunakan api besar tapi menggunakan api kecil aja, dan harus terus diaduk gitu agar nanti rata ya. Berikutnya kita giling, tidak bisa menggunakan blender karena kalau menggunakan blender nanti hasilnya beda gitu. Dan
dia nanti minyaknya nggak keluar, makanya kita harus giling tangan. Pastikan ini tempat gilingnya ini harus dalam keadaan kering. Kalau basah dia nggak akan keluar minyaknya. Jadi benar-benar ulekannya ini kering ya, dalam keadaan kering baru kita bisa giling ini. Giling hingga halus sampai seperti yang saya videokan ini, benar-benar keluar minyaknya. Benar-benar udah halus dan keluar minyaknya. Nah, ini kalau kita bikin gulai ayam, gulai nangka atau bikin rendang, ini pastikan ada ambu-ambu atau kelapa yang kita gongseng gitu. Nah, ini step berikutnya, pastikan daging cancang kita ini empuk. Tapi jika belum dirasa empuk, silahkan menggunakan presto atau bisa ditambahkan air. Nah, lalu berikutnya kita tambahkan santan kentalnya ya. Nah, kalau kayak gini boleh aja menggunakan api yang sedang aja. Sekali juga harus diaduk. Lalu kita masukkan kentang, atau bisa juga diganti dengan kacang panjang, atau diganti dengan jengkol, atau mau dikasih rebung, itu juga enak. Jadi tinggal disesuaikan aja kesukaan atau kebutuhan. Atau mau dikasih nangka, itu juga pastinya enak. Nah, ini kita menggunakan api sedang aja ya, jangan lupa sesekali diaduk. Nah, lalu kita kasih garam. Garam secukupnya, nanti kalau kurang bisa ditambah. Jadi jangan lupa diicip-icip juga ya, sudah pas atau enggak. Ini di step ini kita menggunakan api yang sangat kecil agar nanti minyaknya, santan gulai kita ini keluar ya, santannya, minyak santannya gitu. Berikutnya ini kita masukkan ambu-ambu yang udah kita giling. Kelapa gongseng tadi ya, yang kita giling tadi, ini kita masukkan ke gulai. Jadi jangan dimasukkan di awal ya. Ini kita masak dengan api kecil sampai benar-benar kental dan keluar minyaknya. Nah, step bikin gulai cancang ini, kalau rendang itu sampai kering gitu, tapi kalau untuk gulai cancang ini cukup segini aja. Pastikan api benar-benar kecil dan masak gulainya sampai benar-benar tanak, sampai benar-benar minyaknya udah keluar. Untuk takaran lengkapnya akan saya tulis di deskripsi nanti ya. Insya Allah kalau sesuai takaran dijamin masakan gulai cancangnya insya Allah enak dan bumbunya sudah pas. Nah, ini kita masak dengan api kecil. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya agar saya makin semangat bikin video dan berbagi resep di berikutnya. Nah, ini jangan lupa kita kasih
kaldu sapi bubuk, lalu kita aduk. Bikin gulai cancang, bikin rendang itu memang butuh kesabaran, karena masaknya menggunakan api kecil. Nah, ini ya kelihatan minyaknya udah keluar, udah kelihatan tanak. Nah, ini tandanya udah mateng ya. Nah, ini gulai cancang kita. Alhamdulillah empuk ya, walaupun pakai tangan ini. Nah, ini empuk ya. Gulai cancang ini kalau bumbu rempahnya pas, itu nggak akan gulai cancang ini amis ya. Kadang ada saya merasakan beberapa orang masak gulai cancang itu amis, dan ini insya Allah nggak amis. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.